Sederhana dari absen 34. Saya bersama Senada dari absen 12. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu biografi Kiai Haji Zainal Mustafa. Silakan Mas. Maksudnya peristiwa sejarahnya yaitu biografi Kiai Haji Zainal Mustafa. Di sini pengembangannya yaitu beliau lahir di Kampung Bage, Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Beliau ini berasal dari keturunan masyarakat biasa, bukan keturunan kiai atau ulama. Nama asli sejak lahir yaitu Umri, panggilan oleh orang tua hingga masa akhir kecilnya. Pada masa remaja, nama beliau berganti menjadi Hudaimi. Sejak kecil beliau suka sekali membantu orang tuanya bertani. Saat remaja beliau memiliki pilihan sendiri untuk mencari ilmu. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya setelah biografi ada keluarga Kiai Haji Zainal Mustafa yang akan dibahas oleh Fas. Jadi Haji Zainal Mustafa ini kan lahir dari keluarga yang taat beragama di Desa Bage, Singaparna, Tasikmalaya. Beliau adalah putra dari pasangan Haji Muhammad Thohir dan Nyi Kuzaimah. Ayahnya adalah seorang ulama yang sangat dihormati di daerahnya sehingga lingkungan keluarganya sangat religius dan kental dengan ajaran Islam. Lalu beliau menikah dengan Haji Khadijah dan dari pernikahan ini mereka dikaruniai beberapa anak. Kehidupan keluarga Haji Zainal Mustafa sangat erat dengan aktivitas keagamaan, terutama dalam pendidikan Islam. Istri dan anak-anaknya banyak terlibat dalam kegiatan keagamaan dan pendidikan di pesantren yang didirikan oleh Haji Zainal Mustafa. Baik, setelah keluarga dari Kiai Haji Zainal Mustafa, kita akan membahas mengenai aktivitas yang biasa dilakukan oleh beliau yang akan dibahas oleh Joshua. Silakan. Oke, jadi aktivitas yang dilakukan oleh Kiai Haji Zainal adalah Kiai Haji Zainal biasanya menjalani kesehariannya dengan mengajar di pesantren Sukamana, memberikan ceramah agama untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan memimpin perlawanan terhadap penjajah Jepang. Ia juga melatih santrinya dalam latihan spiritual dan menggunakan khutbah untuk menyerang kebijakan kolonial serta mendorong patriotisme. Selanjutnya, mengenai pendidikan Kiai Haji Zainal Mustafa yang akan dibahas oleh Renita. Silakan. Ini ada pendidikan Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, pendidikan formal Kiai Haji Zainal Mustafa itu hanya sampai SD saja di sekolah rakyat. Namun ia melanjutkan pendidikan pesantren selama 17 tahun. Adapun pesantrennya itu ada pesantren Gunung Pari, pesantren Cilengan di Lewisari, pesantren Sukamiskin di Bandung, pesantren Jamani, dan yang terakhir pesantren Sukaraya Garut. Next. Nah, pendidikan formal hanya sampai SD, yaitu di sekolah rakyat. Lalu pendidikan pesantren yang pertama ada pesantren Gunung Pari. Kiai Haji Zainal Mustafa memulai pendidikannya di pesantren Gunung Pari di bawah bimbingan kakak sepupunya yaitu Kiai Haji Zainal Muslim. Nah, di pesantren ini beliau mulai memperdalam ilmu agama secara formal. Kakaknya Kiai Haji Zainal Muslim memberikan bimbingan intensif dalam ilmu fikih, tafsir, dan hadis. Gunung Pari menjadi tempat awal di mana beliau mendapatkan dasar-dasar ilmu agama yang kuat. Lalu yang kedua ada pesantren Cilenga Lewisari. Setelah dari Gunung Pari, Kiai Haji Zainal Mustafa melanjutkan pendidikannya di pesantren Cilenga Lewisari. Di pesantren Cilenga ini, Kiai Haji Zainal Mustafa memperluas wawasan keagamaannya dengan mempelajari kitab-kitab klasik dan bertukar ilmu dengan santri dari berbagai daerah. Lingkungan pesantren ini memberikan kesempatan untuk mendalami lebih lanjut ilmu Syafi'i yang menjadi pijakan utama beliau dalam berdakwah di kemudian hari. Next. Lalu yang ketiga ada pesantren Sukamiskin di Bandung. Nah, ini adalah salah satu pesantren yang terbesar yang dikunjungi oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Adalah pesantren Sukamiskin di Bandung. Sukamiskin dikenal sebagai pesantren yang memiliki jaringan luas dengan ulama-ulama besar di Indonesia. Di sini Kiai Haji Zainal Mustafa tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga mendapatkan pengalaman berorganisasi dan berdakwah di lingkungan urban. Hal ini memperkuat keterampilannya dalam mengelola pesantren dan menjadi pemimpin yang berpengaruh. Lalu
beliau sebagai ulama yang tidak hanya berfokus pada hukum Islam, tetapi juga pada pembinaan moral dan spiritual para santrinya. Yang kelima ada pesantren Sukaraya di Garut. Salah satu pesantren terakhir yang dikunjungi oleh Kiai Haji Zainal Mustafa adalah pesantren Sukaraya di Garut. Di pesantren Sukaraya, Kiai Haji Zainal Mustafa memperdalam ilmu hadis dan tafsir, serta memperkuat jaringan dengan ulama-ulama lokal. Pengalaman ini menjadi bekal penting bagi beliau dalam membangun pesantren Sukamanah dan menyebarkan paham Syafi'i di Jawa Barat. Baik, setelah kita mengetahui dari mana saja beliau berpendidikan, dari sana kita bisa lihat bagaimana sih pemikirannya Kiai Haji Zainal Mustafa. Di sini kita mengambil 3 poin. Yang pertama itu integrasi ilmu dan pembaharuan sistem pendidikan Islam ala pesantren. Yang kedua, pandangan dan sikap non kooperatifnya terhadap kolonial. Yang ketiga, pesantren sebagai sarana perjuangan dalam pergerakan nasional. Nah, dari peristiwa sejarah yang 3 poin ini, saya membuat pengembangannya menjadi beberapa paragraf. Kiai Haji Zainal Mustafa merupakan seorang figur yang kreatif dan juga inovatif. Dia melakukan pembaruan sistem pendidikan pesantren utamanya di Tasikmalaya. Melalui pesantren Sukamanah, beliau menunjukkan pemikiran integrasi ilmu agama dan juga ilmu umum. Yang saat itu integrasi ilmu agama dan juga ilmu umum ini sangat jarang terjadi. Kiai Haji Zainal Mustafa juga mengintegrasikan ilmu syariat dan juga ilmu tasawuf. Melalui hal ini, beliau memadukan kecerdasan intelektual dan spiritual santrinya dengan memadukan fikir dan zikir sebagai generasi ulul albab. Next. Pada poin kedua, pengembangannya, pemikiran mengenai penentangan dan juga perlawanan yang dilakukan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa didasarkan pada nilai-nilai dasar ajaran agama Islam seperti tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Salah satu contohnya itu ketika pemerintah Jepang yang memerintahkan Seikere itu yang membungkuk menghadap matahari itu dianggap sebagai bentuk kemusyrikan yang membahayakan akidah Islam. Nah, oleh karena itu kehadiran pemerintah kolonial Belanda maupun penjajahan Jepang di Indonesia ini harus ditentang dan juga dilawan. Yang pada poin yang ketiga, pengembangannya dalam pandangan Kiai Haji Zainal Mustafa didasarkan pada pesantren bukan hanya sekedar lembaga pendidikan Islam, melainkan juga sarana perjuangan untuk membela umat, rakyat, dan juga bangsa, khususnya dari penjajahan Belanda dan juga Jepang. Nah, hal ini ditunjukkan dengan melakukan perlawanan fisik secara membabi buta terhadap penjajahan Jepang dan keteguhannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Next. Baik, selanjutnya perjuangan dan juga perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa dalam menghadapi para penjajah yang akan dijelaskan oleh Dev. Terima kasih Zara. Oke, nah untuk poin yang terakhir ini yaitu adalah perjuangan dan perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa dalam menghadapi penjajah. Setelah tadi dijelaskan dari pertama yaitu biografi beliau, yaitu terus aktivitas, terus keluarganya bagaimana, dan pemikiran dan pendidikannya, lalu kita tidak belum mengenal beliau kalau dia itu belum menjadi pahlawan di Indonesia. Nah, jadi dia itu terkenalnya itu karena perjuangan dan perlawanannya menghadapi penjajah Belanda dan Jepang. Nah, untuk pengembangan sejarahnya itu dari peristiwa sejarah ini yaitu pada tahun 1927 Kiai Haji Zainal Mustafa mendirikan pesantren Sukamanah di Tasikmalaya dan beliau itu aktif menentang penjajahan Belanda melalui dakwahnya yang menyebabkan penangkapannya pada tahun 1941. Ia dibebaskan setahun kemudian setelah Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Namun Kiai Haji Zainal Mustafa itu menolak kerjasama dengan Jepang dan menentang kebijakan Seikere yang memaksa penghormatan ke arah matahari terbit. Hal ini memicu bentrokan pada 25 Februari 1941 di Sukamanah, dikenal sebagai perlawanan Singaparna yang menewaskan 86 orang. Kiai Haji Zainal Mustafa akhirnya ditangkap dan dieksekusi mati oleh Jepang pada 25 Oktober 1944. Atas perjuangannya ini, ia diakui sebagai pahlawan nasional pada 1972. Oke, setelah banyak sekali peristiwa sejarah dan juga kami mengembangkan peristiwa sejarah tersebut menjadi sebuah novel sejarah, sudah selesai apa yang akan kami sampaikan ini.
Perkenalkan, nama saya Audrey Nabila Fausta dari absen 4. Saya ingin bertanya mengenai apa yang maksudnya kayak bagaimana cara Jepang memperlakukan Ki Hajar Zainal Mustafa ya dalam saat penjajahan itu. Pertanyaan selanjutnya. Oke, perkenalkan, saya Sony Evania Rolanda dari absen 32. Di sini saya mau bertanya, kan mungkin kalau sejarah tuh pasti sumbernya beda-beda ya. Terus versinya juga pasti beda-beda kan. Nah, bagaimana cara kalian mencari versi yang menurut kalian itu tuh paling oke gitu. Jadi kayak gara-gara beda versi apa ya? Jadi kayak ngejelasinnya teh bagaimana cara kalian menyikapi banyaknya yang versi tentang Kiai Haji ya. Saya ulang kembali pertanyaannya untuk Audrey, bagaimana perlakuan Jepang pada masa penjajahan ini kepada Kiai Haji Zainal Mustafa? Benar? Baik, bisa teman-teman bisa diperhatikan juga ya pertanyaannya. Kemudian dari Sonia tadi pertanyaannya, bagaimana cara kami menyikapi dari berbagai sumber-sumber yang ada mengenai Kiai Haji Zainal Mustafa lalu kami kemas menjadi suatu informasi seperti ini, seperti itu pertanyaannya. Oke. Izin menjawab yang misalnya, banyaknya kalau itu banyak sekali kayak informasi-informasi yang kalau tentang sejarah, banyak yang dari jurnal atau apa, tetapi di sini kita mengambil materinya dari sebuah buku yang berjudul Kiai Haji Zainal Mustafa-nya. Makanya kami langsung dari buku itu kami baca dan kami presentasikan di sini. Jadi apakah ada yang lain dari izin menegaskan kembali dari apa yang dikatakan oleh Marcel bahwa tadi ketika kita menemukan sumber jurnal sebenarnya mungkin teman-teman yang lain juga ada ya sebenarnya dari jurnal itu termasuk saya sendiri. Dari jurnal itu tentunya kita melihat apakah jurnal itu dapat terpercaya dari universitas mana dan biasanya ada suatu nama yang menulisnya gitu, jadi itu jelas sumbernya dan kemudian bahkan ada suatu misalnya tadi dari buku ada suatu gambar ataupun dokumentasi yang dapat menjadikan acuan kita untuk mengambil informasi dari sumber tersebut. Nah, karena kita ini dominannya tadi mengambilnya dari buku seperti itu maksudnya. Bisa terjawab? Cukup? Oke, sip. Selanjutnya pertanyaan dari Audrey. Ada yang Pertanyaan itu bagaimana kelakuan penjajah Jepang pada Kiai Haji Zainal Mustafa yang tadi sudah dijelaskan juga ya. Dan yang setelah waktu itu setelah Belanda itu menyerah. Jadi Indonesia itu Belanda sudah tidak ikut campur tangan lagi, lalu diambil lagi oleh penjajahan Jepang. Nah di sana pada saat itu Kiai Zainal Mustafa dikenal sebagai Bisa sok. Boleh dari IP. baik, untuk pertanyaannya udah akan dijawab oleh Devi Fatimah. Silakan. Oke, untuk pertanyaan dari Audrey yaitu perlakuan penjajah Jepang terhadap Kiai Haji Zainal Mustafa, di mana pada saat itu Kiai Haji Zainal Mustafa itu adalah seorang tokoh yang sangat penting di Indonesia itu karena beliau itu adalah seorang pendakwah gitu ya, yang dimana dia itu punya tujuan untuk menyebarkan agama Islam melalui dakwahnya begitu. Nah di sana juga karena penjajah Jepang itu tahu dia itu adalah seorang yang penting gitu ya, tokoh yang penting juga gitu. Jadi penjajah Jepang itu apa ya, punya apa itu, saya kira aturan gitu ya untuk agar warga Indonesia yang tadi ya, saya kira itu yang dimana itu harus tunduk terhadap matahari yang terbit. Nah tapi karena keteguhannya dari si Kiai Haji Zainal Mustafa itu ya, karena dia juga seorang muslim yang sedang menyebarkan agama beliau gitu, jadi dia tuh tidak mau yang menyebabkan gitu ya dia itu ditangkap seperti itu. Tapi dia juga tetap apa ya, nggak, walaupun itu tuh sebuah paksaan, tapi dia tuh nggak menolak itu gitu. Ada tambahan dari yang lain? Ya, saya izin menambahkan ya. Pada awalnya para orang-orang Jepang ini berlaku baik terlebih dahulu kepada Kiai Haji Zainal Mustafa. Orang-orang Jepang ini mereka memperlakukan seperti apa ya, istilahnya kayak berlaku manis padahal
juga gitu, sama sekali tidak. Nah, karena Kiai Haji Zainal Mustafa, oke, baik izin menambahkan dari apa yang kita sampaikan Pak. Pada awalnya orang-orang Jepang itu berlaku baik kepada Kiai Haji Zainal Mustafa dan juga orang-orang sekitarnya. Namun karena semakin beriringannya waktu itu terlihat jelas apa niat dari orang-orang Jepang ini yang tidak kurang lebih sama seperti Belanda yang ingin menguasai Indonesia, ingin menjajah kita. Nah, dari sana muncullah perlawanan-perlawanan dari Kiai Haji Zainal Mustafa seperti tadi yang saya kira itu menolak, dan kemudian di selain itu ada juga perlakuan orang-orang Jepang di mana mereka itu menculik Kiai Haji Zainal Mustafa dan juga bahkan mengurungnya dan juga menyiksanya gitu. Atau pernah ada juga di mana orang-orangnya Kiai Haji Zainal Mustafa ini juga ikut terseret, ikut disiksa oleh orang-orang Jepang ini, sungguh keji ya teman-teman semuanya. Seperti itu. Apakah terjawab? Alhamdulillah. Karena tidak ada lagi pertanyaan, jadi cukupkan sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.